Linear regression. Linear regression is a data analysis technique that predicts unknown data values by using other related and known data values. In machine learning, computer programs called algorithms analyze large data sets and work backwards from that data to calculate linear regression equations. After this brief explanation, let's immediately learn to code linear regression. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di kelas coder ya. Sesuai yang saya janjikan kemarin, saya bakal membedah linear regresi. Membedah maksudnya saya kasih tahu rumusnya gimana. Kan tadi kan yang kemarin kan rumusnya kan seperti ini ya, linear regresi ya. Maaf kalau tulisan saya jelek ya. Nah, kemudian kan rumusnya seperti ini. Untuk mendapatkan ini, dan ini itu gimana gitu. Jadi kita akan pahami juga gimana linear regresi dan apa aja rumus-rumusnya ya. Jadi kita mulai. Mari kita mulai dengan linear regresi. Itu punya dua variabel. Yang satu namanya variabel independen. Ntar saya pindah dulu ini. Saya pindah dulu ke sini. Yang kedua ada variabel dependen. Nah, variabel dependen dan variabel independen ini apa? Variabel independen itu variabel bebas ya. Kalau variabel dependen itu variabelnya terikat. Jadi kan cuma ada dua ya, cuma ada X dan Y. Jadi yang mana? Yang variabel independen dan yang mana variabel dependen. Variabel independen itu adalah X ini. Dan variabel terikat atau dependen itu adalah Y ini. Ya. Jadi X adalah variabel independen atau variabel bebas, Y adalah variabel dependen atau variabel terikat, seperti itu. Nah, tapi ini Y-nya kok ada tandanya ini, apa tandanya di atas ini? Tanda di atas tersebut menandakan bahwa Y ini adalah Y prediksi. Jadi Y ini adalah Y prediksi dan ini variabel independennya. Lalu kan di sini ada B0 dan B1 ya. Untuk B0-nya sendiri itu namanya adalah konstanta ya atau intercept ya. Ya. Bisa konstan saja atau biasanya juga kita bisa sambil buka projectnya. Project yang kemarin kita buat. Nah, ini dia. Kan di sini ada variabel. Oh yes, saya tampilkan dulu sebentar.
Oke, ini dia sudah saya tulis. Jadi mari kita lihat B0 dan B1 yang ini. Lah. Oh, salah. Nah, ini yang benar ya. Nah, ini dia B0 dan B1-nya. Jadi B0 dan B1 ini akan ditambahkan ya, dan akan di operasi dengan ini. Tapi ya karena operasinya tidak satu atau tidak 100%, tapi 94 udah bagus banget. Jadi kita lanjut saja di sini. Mana tadi? Ini. Ini untuk mendapatkan B0. Jadi untuk mendapatkan B0 itu kita dapatkan dengan rumus seperti ini, teman-teman. Sum Y dikali dengan sum X kuadrat dalam kurung dikurangin dengan X sum X dikali dengan sum X Y dibagi dengan N kali dengan sum X kuadrat dikurangi sum X kuadrat. Aduh, kok jelek sumnya. Oh maaf, salah ya. Ini di sini kuadratnya di luar, yang satunya kuadratnya di dalam. Ini jelas kalau kuadratnya di luar sama kuadrat di dalam tuh jelas beda ya, teman-teman ya. Kalau kalian belajar matematika ini mana ini? Nah, ini pangkat di luar dengan pangkat di dalam itu jelas nanti hasilnya mereka beda ya. Saya zoom out dulu. Oh, udah penuh ya. Saya mau lebarin dulu sebentar. Edit, benar mana? Canvas size-nya saya tingkatin. Coba, jadi jadi 50 setengahnya ya. Coba apakah kuat ini PC-nya? Coba saya oke. Kuat, teman-teman. Kuat ya. Dari ini kok. Nah, oke udah ya. Jadi seperti itu cara mendapatkan rumus B0. Dan kalau kalian belum paham sum ini apa, sum lambang, maksud saya lambang apa itu, lambang ini itu namanya sum ya di sini. Sum itu artinya apa? Artinya seluruh data X dijumlahkan. Semua data X itu dijumlahkan. Misalkan X1, X2, X3 gitu. Terus mereka dijumlahkan dan hasilnya adalah sum X ini, hasilnya adalah itu sum X itu. Ya. Terus ini ada N. N ini maksudnya jumlah data. Ini di statistika kayaknya ada. Terus ya sama ya lainnya ya. Di sini ada X kali Y juga, ini kali sebenarnya. Terus ya seperti itu. Lalu selanjutnya ada B1. Nah, B1 ini rumusnya beda ya. B1 ini rumusnya beda, teman-teman. B1 ini rumusnya beda gimana? B1 ini rumusnya gini, teman-teman. B1 sama dengan
sum maaf n kali n dulu ya, n sum x kali y dikurang sum x kali sum y terus dibagi n dikali sum x dalam kurung kuadrat kurang sum x kuadrat kurung ini untuk rumus B1 penjelasannya sama ya, sum tadi gimana udah saya jelasin ya. Ini untuk rumus B0 dan B1 nya seperti ini ya. Bentar, nah, terus di sini sebenarnya ada kan ini di setelah B1 kan dikalikan dengan X. X ini bisa kalian input terserah. Saya sarankan untuk men-training datanya dulu sampai bagus ya, sampai R-score-nya bagus ya gitu. Oke, tadinya kan di linear regresi itu ada apalagi, ada error. Nah, error sebentar saya pindah dulu sebelah sini. Nah, kan di linear regresi ada yang namanya, sebentar saya ganti dulu merah aja, namanya error. Nah, errornya ada banyak sebenarnya, ada MAI, ada MSE, ada min apa lagi ya, min absolute error, min square error ya, banyak lah, aku lupa yang sebagian. Tapi yang penting error ini untuk ini gunanya untuk mengetahui selisih dari prediksi dikurangin dengan aktual, seperti itu. Rumusnya gimana? Sebenarnya saya hanya ingat rumus dari mean absolute error ya. Jadi saya kasih contoh. Jadi rumusnya gimana? Untuk rumusnya aku ambil satu aja dari mean absolute error ya. MAE itu rumusnya. Ini Y dikurangi Y aktual, Y prediksi dikurangi Y aktual dibagi dengan N. Udah seperti itu aja teman-teman. Udah seperti itu aja rumusnya. Dan ini sebenarnya nggak usah dikasih juga, nggak apa-apa. Di sini rumusnya cukup seperti ini. Kenapa dibagi dengan N? Karena ini adalah rata-rata error, karena ini digunakan untuk menghitung. Misal tadi kan di sini kan ada, saya perlihatkan sebentar. Nah, di sini kan ada tabel. Nah, ini itu dihitung selisihnya dulu. Ini selisihnya segini, ini selisihnya segini, selisihnya segini, selisihnya segini, selisihnya segini, baru dibagi dengan N-nya gitu. Maka dapatlah ini teman. Oh, ini maksud saya. Jadi rata-rata errornya adalah 4 gitu. Jadi gampangannya, misalkan tadi datanya kan, misalkan datanya tadi ada yang 20 dikurangi 16 gitu kan, 4 gitu. Nah, bisa juga gini, jumlah data, atau gini aja deh, sum
Y prediksi dikurangi sum Y dibagi dengan N. Seperti itu. Bisa seperti itu juga. Jadi ya itulah teman-teman isi dari linear regresi. Aduh, ini kenapa ini caranya? Bentar, aku fitin dulu. Nah, untuk linear regresi itu ya seperti ini isinya ya. Ada error, yang paling penting-penting itu ada error, ada rumus linear regresi ini, dan variabel-variabelnya juga. Seperti itu teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Mungkin videonya bakalan singkat karena ya linear regresi ya isinya seperti ini gitu. Jadi terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.